Kami diajari memperlakukan ulama kami. Gak mau kalah, Zaidnya berkata, ulurkan tanganmu wahai Ibnu Abbas. Begitu tangannya diulurin, ditarik, dicium sama Zaid. Padahal lebih tua Zaid. Ibnu Abbas langsung tarik tangan. Loh, kenapa kau mencium tanganku? Kenapa kau melakukan ini? Zaidnya jawab begini, beginilah kami diajari memperlakukan ahlul bait Nabi kami dan sepupu Nabi. Beda sampai segitunya, ketemu saling hormat seperti itu. Jadi kalau mereka beda pendapat murni karena ilmu, bukan karena benci sama orangnya dan berdasar lagi. Maka kalau sekarang ya Allah udah mau benci dia bukan karena ilmu, tapi karena murni gak suka sama mukanya, atau murni gara-gara aku merasa lebih berilmu, kenapa lebih populer dia, benci itu namanya. Lebih parah lagi kalau misalkan bencinya nggak pakai kami. Kenapa kau benci dia? Enak kalau ditanya, karena dia melanggar ayat yang ini. Ini mau nggak? Kenapa? Karena begini. Atau udahlah singkat. Bu, jangan pada berantem ya. Bu pada akur nggak? Ya ada analogi kayak gini ya. Siap, betul. Pernah lihat bulan purnama? Indah tidak? Masya Allah, tabarakallah, ciptaan Allah ya. Nih, kita muhasabah. Pertanyaannya, ada nggak orang ngelihat bulan purnama dengki? Bu, ibu nggak boleh ya lihat bulan itu. Yang boleh cuma saya, tahu nggak? Ada yang kayak begitu? Ada. Semua keluar rumah lihat bulan bareng kelihatan? Kelihatan, selagi nggak kehalangan genteng, selagi nggak merem, ya nggak? Itulah gambarannya kalau kita memperebutkan sesuatu yang luas, karena semuanya pasti kebagian, nggak usah berantem. Beda kalau kita memperebutkan sesuatu yang sempit, contoh dunia. Dunia gimana dapetinnya? Udah mah dapetinnya kudu bakbek, fitnah-fitnahan, sikut-sikutan, begitu bonyok, begitu benjol, belum tentu dapat. Contoh, 270 juta penduduk Indonesia, berapa orang yang boleh jadi presiden? Satu. Kebayang 270 juta orang rebutan satu tempat yang sama? Gimana rusuhnya negara ini? 2024, yang rebutan cuma 3 calon aja, berantemnya tetap se-Indonesia. Tapi kalau 270 juta penduduk Indonesia semuanya pengen ke surganya Allah, muat surga buat 270 juta orang? Muat, lega banget ya. Maka pasti nggak perlu berantem. Makanya punten, kalau misalkan jelas-jelas tadinya kita akur, adem ayem, bahkan saudara, tahu-tahu ribut, sederhana, pasti ada dunia nyelip di antara kita. Kalau nggak rebutin apa tuh? Dua-duanya tujuannya pengen ke surga. Bisnis bareng. Rugi, ributin apa? Aku bisnis sama kamu buat jadi amal soleh. Untung nggak untung, rugi atau enggak tetap jadi pahala. Malah bisa rebutan, udah saya aja yang nanggung kerugiannya. Ih jangan, aku nggak mau zolim, aku aja. Malah rebutan rugi. Karena dua-duanya sadar betul nih duit juga titipan. Kalau rugi hilang duit gimana? Saya, bapak, ibu dilarang mati sebelum semua rezeki yang Allah janjiin harus jadi milik kita waktu di rahim. Sebelum diterima semua nggak boleh mati bapak ibu. Kalau ada sesuatu yang pasti ngejar kita dan pasti ketemu selain ajal, rezeki. Mungkin enggak. Rugi sekali terus rela kehilangan berantem, kecuali iya misalkan dia jelas-jelas berkhianat atau gimana, kita ambil tindakan, ikutin aturan, itu beda urusan. Tapi kadang kan kita rugi cuman gara-gara masalah yang lain. Orang yang gak niat ngejahatin, emang dagangannya lagi nggak laku aja, emang ada kompetitor yang dagangannya lebih bagus aja, ya udah terus jadi ribut gitu.
Sederhana. Kalau ribut-ribut tuh sederhana, pasti ada dunia nyelip di antara kita. Sebagaimana tadi. Jadi ributin apa tuh? Ya. Singapura bersatu. Kan enak gini akhirnya. Mudah-mudahan kedepannya barengan terus se-RW, lama-lama sekelurahan, lama-lama sekecamatan, lama-lama sekota, seprovinsi, seplanet nanti lama-lama. Dan mudah-mudahan semuanya nyampe surganya Allah lah. Bismillah. Ya. Terus kapan sih Palestina itu nggak bisa diambil sama musuh-musuh Islam? Kan ketika Islamnya bersatu. Ketika mereka sadar bahwa nggak bisa nih diambil sebelum Islamnya terpecah belah, makanya dipecah belah dulu. Lagian kadang biasanya yang berantem punten ya, guru-gurunya mah adem ayem aja biasanya mah. Yang satu ngebela ustadz yang ini, satu ngebela ustadz yang itu. Ustadz sama ustadznya ketemu anteng. Yang baru belajarnya biasanya, nah itu dia agak. Nah, ini diriwayatkan dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, tingkatan orang belajar kan 3 ya. 1, dia belajar dan akan menjadi sombong, baru tahu biasanya ya. 2, dia akan betul-betul belajar lebih dalam dan menjadi tawadu. Yang 3, dia akan belajar amat sangat dalam dan akan merasa aku tidak mengerti apa-apa. Dan biasanya yang berantem yang baru belajar biasanya ya. Dan jangan lupakan satu hal ya. Salah satu tujuan kita ngaji yang paling utama adalah ya, tafadhol Pak, silakan. Ya, sok sing nyaman heula. Lanjut. Ahlan wa sahlan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut. Ya. Apa sih tujuan kita ngaji, Pak? Yang kami yakini, kata guru-guru kami, kita ngaji itu untuk makin jago nyari kekurangan diri sendiri, bukan makin jago nyari kekurangan orang lain. Asal lucu, setiap kali dapat ilmu, nemu hadis baru, seharusnya ngerasa, ya Allah, saya pengen ngamalin, ya Allah, saya masih jauh dari hadis itu, mudah-mudahan bisa tambah baik. Tapi kok ya bisa-bisanya ada yang nemu satu hadisnya malah mikir, nah ini pas nih buat ngedebat tetangga saya nih. Naon, kamu teh ngaji naon sih? Jangan gitu ah. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Surat apa? Surat apa? Asy-Syams. Asy-Syams surat keberapa? Setelah Al-Balad, sebelum Al-Ain. 91 ya. 1. Tadi ayat 9 dan 10-nya. Sungguh beruntung orang yang menyucikannya, sungguh rugi orang yang mengotorinya. Apa yang dimaksud? Ya itu hatinya tuh. Yuk bismillah. Nih. Ada orang kaya beli kambing, minta Pak Kiai untuk dipotong, dibagiin ke semua masyarakatnya. Tapi dia request, saya minta bagian dong, kan saya yang beli. Udah bagiin semua, saya minta bagian paling buruknya aja. Bagiin semua masyarakat kebagian, Pak Kiai setor ke rumah Pak Dermawan. Ini yang diminta, dibuka isi kantongnya, ternyata isinya adalah hatinya dan lidahnya. Besoknya orang kayanya beli kambing lagi, dapat rezeki lagi. Ketemu Pak Kiai lagi, Pak Kiai bagiin lagi nih, alhamdulillah dapat rezeki lagi. Tapi kemarin saya minta bagian paling buruk, hari ini saya minta bagian paling bagusnya dong, paling enaknya, bagian terbaiknya. Ya. Dipotong, dibagiin, semua masyarakat udah kebagian. Terus Pak Kiai setor lagi ke rumah Pak Dermawan. Suaranya tetap jelas? Tetap jelas? Kalau enggak ibu baca gerakan bibir saya aja. Ya. Ya.
Lanjut ya. Saya minta dong bagian yang terbaiknya. Dikasih Pak Kiai ke rumah Pak Dermawan. Begitu dibuka isi kantongnya, ternyata isinya adalah hatinya dan lidahnya lagi. Sama. Nanya beliau juga, Pak Kiai, kok sama sih? Terburuk hati dan lidah, terbaik hati dan lidah juga. Kata Pak Kiainya, kan manusia juga begitu. Kalau hati dan lisannya sudah baik, dia bisa menjadi sebaik-baiknya makhluk. Kalau hati dan lisannya buruk, dia bisa menjadi seburuk-buruknya makhluk. Ingat waktu Nabi Isra Mi'raj dikasih lihat isi neraka, apa yang paling banyak membuat orang masuk situ, wahai Rasul? 1, kelaminnya. 2, dan ini cuman mengeluarkan apa yang ada di sini. Teko hanya mengeluarkan isi teko. Jadi kok tidak percaya dengan orangnya, dia mah mulutnya aja jahat padahal hatinya lembut. Oh enggak gitu ya. Betulan hatinya suci lembut ya kayak Nabi, pernah nggak ngomong jahat? Enggak. Sengaja nyakitin? Enggak mungkin. Contoh lagi, Bu, Ibu ada nggak di sini yang pernah sakit hati sama kambing? Nggak pernah? Iya, ibu lewat kandang kambing, terus kambingnya bunyi, embe, dasar kambing kurang ajar. Ada yang kayak gitu? Enggak. Saya ganti pertanyaannya ya. Ibu ada nggak yang pernah sakit hati sama mulut orang? Padahal katanya orang lebih mulia dari kambing. Ya udah nikah aja sama kambing, nggak pernah nyakitin. Tapi ya kali ya. Bismillah. Jadi gitu ya, jaga ngaji itu buat makin tahu keburukan diri kita ya. Jadi makin ngaji tambah baik kitanya. Bismillah ya, di hadapan pencipta orang, bukan demi orang ya. Cuman uniknya gitu ya Pak, penyakit hati dibandingin sama penyakit fisik. Kita lihat ya, penyakit fisik Pak, dari kanker sampai panu, sembuh nggak sembuh, ujung-ujungnya sama. Apa ujung-ujungnya? Mati. Betul. Mau sakit kanker atau sakit panu, sakit nggak sakit, sembuh nggak sembuh, ujungnya apa? Mati. Tapi waktu hidup terus kena penyakitnya, nggak mungkin dosanya nggak berguguran. Semua kepahitan itu ujung-ujungnya cuma 2, kalau nggak gugurin dosa, ninggiin derajat. Kesenggol nih jalan ibu ke depan, kena ini meja sedikit, setut sakit, gugurin dosa. Apalagi ucapan mulut orang yang bikin ibu nangis semalaman, itu pasti gugurin dosa ya. Jadi kalau penyakit fisik, dia waktu kena gugurin dosa, meninggal, penyakitnya nggak akan ikut Bu, serius. Contoh ya, meninggal gara-gara tumor di leher segede bola basket, misalkan. Nanti di hari akhir dibangkitin lagi, demi Allah tumornya nggak ikut. Ibu utuh. Apalagi kalau jadi orang baik ya. Meninggal kelindes kendaraan besar di jalan, pujitnya kemana-mana khususnya. Nanti di hari akhir dibangkitin berantakan gitu, utuh. Ya, penyakit fisik di dunia kena gugurin dosa, meninggal penyakitnya nggak ikut. Sekarang kita lihat penyakit hati. Di dunianya nggak kerasa sakit, malah ada yang menikmati. Kemana-mana tangannya dicium, dinantikan nasihatnya. Tapi ternyata tanpa sadar jadi penyakit, takabur, sombong, meninggal, penyakitnya ikut Bu, harus dipertanggungjawabkan. Bakal ditanya, apa yang bikin kamu pantas sombong? Kaya, duitnya dari siapa? Menjabat, siapa yang nentuin kamu harus jadi pemimpin? Bukan gara-gara kampanye Bu kok. Tampan, cantik, emang kamu yang bikin hidung seruncing itu? Kan Allah yang desain ya. Putih, rambut lurus, emang yang nentuin kita milih warna gitu di dalam perutnya? Enggak bisa milih.
Saking putihnya kalau minum kopi kelihatan dari lehernya. Transparan ya teman. Enggak. Ditanya itu. Ya, ditanya. Di dunianya nggak kerasa sakit. Meninggal ditanya. Dari sini aja kita udah mesti tahu nih, mana penyakit yang lebih berbahaya, penyakit kanker atau penyakit sombong. Tapi kanker bisa bikin orang meninggal kok. Tapi bisa jadi gara-gara kankernya dia lebih mudah ke surganya Allah daripada yang sehat tapi maksiat. Boro-boro berangkat maksiat, tiap hari terkapar sambil zikir. Yang sehat malah jadi bisa maksiat. Akan ada harinya yang sehat malah berkata, tahu gitu saya yang sakit ya Allah. Kita ngelihatnya dari sudut pandang yang beda aja soalnya. Tapi uniknya orang kalau sakit fisik, berapa duit juga keluar Pak. Ayo demi bisa sehat lagi. Dan kadang ada yang demi bisa sehat lagi, demi bisa pacaran lagi, atau demi bisa maksiat lagi. Dan uniknya penyakit fisik tuh jujur, datang ke dokter, apa yang dirasa? Ininya dok, saya juga kemarin kebanyakan makan beling, misalkan. Siapa tahu kerjanya kuda lumping. Jujur kan? Nggak ada orang datang ke dokter, apa yang dirasa? Nggak tahu, rahasia, dokter mah kepo. Atau kumaha, kan sukan dukun. Dia pasti jujur. Iya dok, saya masih ngerokok, saya masih minum manis terus. Jujur dia. Dan ngaku datang, dia yang nyari dokternya, pengen sembuh. Coba kalau penyakit hati, orang dia nggak ngerasa sakit kok, boro-boro mau berobat. Ada sahabat yang mau nyembuhin juga, ditraktir, diajak makan dulu, dibayarin, baru nasihat masuk. Nggak ada orang, nggak dipermalukan, cuma duaan. Nasihatnya pun lembut. Saudaraku, kamu nggak boleh begitu, itu namanya sombong. Siapa yang sombong? Jangan so tahu kamu, galakan dia. Orang dia pasiennya nggak ngerasa sakit, karena nggak ngerasa sakit jadi nggak mau berobat. Ada yang mau ngobatin malah diomel. Repot kalau udah hati. Capek ya Allah. La haula wala quwata illa billah. Bismillah ya. Sedangkan ini kata Nabi ya, di dalam tubuh kita ada segumpal daging, kalau itunya baik semua baik, itunya buruk semua buruk. Wahiyal qalb, dan itu adalah hati ya. Begitu. Lanjutin lagi ke tadi ya. Yuk tobat, tinggalkan maksiat, hidup hanya sesaat katanya. Ya. Jadi makin kesini teh memang makin setiap kali kita ulang tahun teh, iya sih nambah umurnya, tapi juga sekaligus makin dikit kuotanya. Ya. Kalau mau jujur, sebaik-baiknya aset kita untuk pulang ke hadapan Allah, dan pulang ke hadapan Allah kita perlu pahala, perlu amal soleh. Aset terbaiknya teh waktu. Dan makin kita tiap hari bertambah hari, bertambah usia ulang tahun, ya aset waktu kita makin sedikit. Karena yang benar-benar bisa diubah jadi pahala waktu. Kita ibadah perlu waktu. Kok duit bisa jadi pahala? Kalau Allah nggak ngizinin dia sempat sedekah, meninggal duluan, duitnya nggak sempat jadi pahala. Berarti perlu waktu juga. Kok ilmu bisa jadi pahala? Kalau Allah nggak ngizinin dia sempat ngajar juga perlu waktu. Berarti dia nggak sempat jadi pahala. Berarti yang paling mahal ya itu waktu. Nah makin kesini teh kalau mau jujur makin kurang. Makanya perhatiin gerak ya. Kenapa yang makin sering ke masjid, yang insya Allah lebih bijak, udah malas marah-marah, punten. Biasanya yang udah sepuh. Ya, kenapa? Udah mentok. Kecewa sama harta pernah, kecewa sama tabungan pernah, kecewa dengan jabatannya pernah. Sudah nyampe di titik, siapa lagi dong yang gak akan ngecewain saya? Oh, katanya ada tuh namanya Allah. Gelarnya dia sebagai Tuhan semesta alam. Dia sujud, dia mendekat, tetap nyesel.
Tapi nyeselnya, kenapa saya nggak taat dari dulu? Ya, kalau masih muda kan ngerasa, oh masih panjang umur, belum pernah ngerasain dikecewain pasangan, belum pernah ngerasain dikecewain atasan, jabatan dan lain-lain. Dan lagian makin kesini makin gede, serba terbatas, duitnya ada, makannya nggak bisa. Boro-boro pengen gonta-ganti perempuan tiap hari, makan emping aja udah asam urat. Iya mentok, gimana mau ganti perempuan tiap hari? Nanti akan ada harinya perempuannya nggak mau sama kita, Pak. Karena kitanya udah kisut. Kumaha? Ya. Iya, jangankan kan perlu effort, perlu tenaga buat tiap hari gonta-ganti perempuan teh. Sedangkan nanti akan ada harinya kita makan rendang kolesterol. Ya. Pakai baju kebuka dikit angin, koin, kerok. Ya Allah. Dikerokin terus apa nggak tipis kulitnya ya? Nah, udah mentok nggak bisa. Mau sampai kapan? Ya, udah nyampe titik itu, ya udah pasti udah malas marah-marah, udah lebih mudah memaafkan. Ya kadang sederhana ya, pengen jadi baik itu guru kami pernah ngingetin kayak gini. Ini kita muhasabah dulu aja ya. Misalkan kita meninggal dan pasti meninggal. Qadarullah misalkan gagal ke surga Pak, nyampainya ke tempat satu lagi yang perih. Di neraka kita lagi disetrika ya, lagi diguyur lahar panas. Bisa istirahat nggak kok? Minum bentar bisa, tapi minuman yang disediakan cuma nanah yang mendidih.